Halo ICETizens, selamat datang di podcast ITB Civil Engineering Expo 2023 Role of Infrastructure in Actualizing Sustainable Society. Perkenalkan, saya Fahri. Dan saya Mirna. ICE sendiri merupakan kegiatan tahunan dari Himpunan Mahasiswa Sipil ITB yang berisikan berbagai macam kegiatan seperti seminar, Kompetisi mahasiswa, konferensi mahasiswa, serta pameran perusahaan. Dalam podcast ICE 2023, para praktisi yang merupakan alumni dari Teknik Sipil ITB diundang kembali ke sini untuk berbincang-bincang asik dengan para moderator yang tentunya keren juga. Moderator ini merupakan dosen dari program studi Teknik Sipil ITB. Jadi di sini Mirna, konsepnya seperti back to campus. balik lagi ke kampus. Betul sekali. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai the importance of sustainable infrastructure system atau pentingnya sistem infrastruktur yang berkelanjutan. Dan untuk moderator episode kita pada kali ini juga merupakan salah satu dosen dari kelompok keahlian struktur di ITB. Nah, beliau ini Mirna ya dikenal sebagai dosen yang gaul karena beliau selain aktif menjadi seorang dosen juga menjadi seorang content creator di salah satu social media. Selain itu juga beliau aktif dalam membuat proyek dan juga publikasi. Dan salah satu judul yang terkenal adalah Extreme Load Estimation of the Wind Turbine Tower During Power Production pada tahun 2021. Beliau merupakan Ibu Prasanti Widiasi Sarli, ST, MT, PhD. Dan tidak kalah kerennya dari pembicara kita satu ini yakni adalah merupakan tim leader Climate Resilience sekaligus Geotechnical Engineer. Dan saat ini beliau itu bekerja di Royal Haskoning DHV. Jadi tentu Mir, pengalamannya di bidang geoteknik sudah tidak diragukan lagi. Betul sekali, dan beliau adalah Ibu Prima Nilasari STMT. Podcast ini dan ICE 2023 tentu tidak luput dari dukungan dari berbagai pihak. Berikut merupakan sponsor dan media partner kami. PT Atria Swastika Rekayasa, Delta Sistek Indonesia, Jasa Marga Nusantara Toll Road, Wika Beton, dan media partner oleh Halo, selamat datang di podcast ICITB bersama dengan saya, Asi, dosen Teknik Sipil ITB. Nah, ICITB ini adalah ITB Civil Engineering Expo yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Sipil sejak tahun 2016. Di dalam ICITB ini kita punya expo, kita punya conference, seminar, dan juga competition. Tapi di tahun ini kita ada yang spesial, kita punya juga sebuah rangkaian podcast. Untuk IC yang akan diadakan tahun 2023 ini, temanya akan merupakan Sustainable Infrastructure System, dan dalam rangkaian episode pertama podcast ini kita akan punya tema The Importance of Sustainable Infrastructure System. Bersama dengan kita udah ada special guest, namanya adalah Prima Nilasari. Dia adalah team leader dari Climate Resilience Advisory Group Water and Maritime Indonesia di Royal Haskoning DHV. Hey, terima kasih Mbak Prima udah datang hari ini. Sama-sama. Jadi jauh ya dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung, dan Betul. katanya langsung harus adaptasi, dingin lagi gitu lah ya. Lumayan lah. Mungkin gini kali ya Mbak Prima, kita mulai dulu dengan perkenalan dulu. Mbak Prima ini siapa dan kerjaannya apa sih di Royal Haskoning ini? Sama sekalian mungkin perkenalan perusahaan juga Mbak. Oke. Terima kasih ya udah ngundang aku untuk episode pertama kali ini. Jadi saat ini aku sebenarnya alumni Teknik Sipil ITB angkatan 2004. Betul. Setelah lulus, aku sebenarnya geotechnical engineer backgroundnya. Setelah lulus, aku bekerja di kontraktor, bekerja di consultant, even juga pernah bekerja di kementerian. Lalu aku menemukan tempatku di Royal Haskoning DHV, dan kebetulan memang visi misi yang dibawa oleh kantor ini sesuai dengan tujuan aku. Jadi saat ini aku duduk di tim AG Water and Maritime Indonesia, yang kebetulan memang kita fokusnya di 3 market units dari 9 total globally, yaitu water technology, climate resilience, dan maritime. Dan kebetulan aku memimpin, nge-lead untuk tim climate resilience di Indonesia. Dan memang
terminologi untuk climate resilience ini cukup umum ya sebenarnya. Cuma ketika kita gabungkan dan hubungkan dengan teknik sipil, eh, sesuatu yang mungkin masih baru. Jadi mungkin itulah nanti kita bahas selanjutnya di episode ini. Oke, thank you banget Mbak Prima atas introduction-nya. Tapi boleh nggak Mbak dijelasin sebenarnya Royal Haskoning itu perusahaan apa sih dan bergerak di bidang apa? Mungkin teman-teman di sini baru pertama kali dengar juga tentang Belum tahu Royal ya. Haskoning DHB atau mungkin belum semuanya paham juga. Terus apa sih sebenarnya yang biasanya dikerjain? Mungkin misalnya proyek-proyeknya biasanya seperti apa gitu. Mungkin bisa Jadi Royal Haskoning DHV sendiri kita punya headquarter di Amersfoort, Belanda, dan kebetulan untuk regional Asia Pasifik kita punya kantor di Vietnam, Philippines, Australia, Indonesia, dan Singapura. Dan kebetulan Indonesia dan Vietnam ini merupakan dua kantor yang terbesar di regional Asia Pasifik dan cukup punya banyak tim engineering expertise di dalamnya. Dan kita itu pekerjaannya mengerjakan consultancy. Layaknya konsultan biasa, kita mendeliver design, kita mendeliver sebuah advice, dan kita Oke. juga mendeliver construction supervision. Oke. Jadi pada prinsipnya adalah kita bisa melakukan membantu klien dari industri ataupun pemerintah. dari industri, pemerintah, private, dari sejak tahap awal project dimulai sampai perencanaan selesai. sampai selesai gitu Betul, lah ya. betul. Jadi Itu one stop shop. one stop shop Betul, gitu ya, dan betul. dan adalah consultancy company gitu lah ya. ya. Yang bergeraknya bidangnya general banget ataukah ada spesifik di water atau apa? Jadi cukup umum karena kita punya business line ada 5. Ada aku di Water and Maritime, lalu kita juga ada Industrial and Building, lalu ada Mobility Infrastructure, lalu ada khusus untuk digital karena kita memasuki era digital, dan satu lagi khusus untuk di South Africa. Jadi benar-benar sama seperti layaknya konsultan yang lain, bisa kliennya itu adalah owner, bisa kliennya itu adalah owner industri ataupun pemerintah dan sebagainya gitu lah ya. Dan bahkan ada banyak industri yang bisa dijamah juga seperti itu gitu lah ya. Nah, hari ini topik kita kan luar biasa banget ya. Jadi importance of sustainable infrastructure system, dan kayaknya itu sesuatu yang baru banget untuk teman-teman juga, apalagi kan kita di dunia sipil mungkin jarang banget ngomongin soal itu. Misalnya saya sebagai dosen di Teknik Sipil ITB, biasanya kan kurikulum kita tuh biasanya ya statika, analisis struktur, mekanika tanah. Terus udah gitu kita ngomongin desain beton, kita ngomongin baja dan sebagainya. Jadi jarang banget kita secara spesifik menceritakan soal yang namanya sustainable infrastructure system. Biasanya kita mikirnya itu kerjaannya orang lain gitu. Nah kan tadi juga Mbak Prima cerita sebenarnya latar belakangnya geotechnical engineering gitu kan, bahkan gitu lah ya. Nah tapi sekarang ternyata bisa jadi team leader di topiknya adalah climate resilience gitu. Nah mungkin boleh nggak ya Mbak Prima cerita gitu dari mulai tadi kan latar belakangnya adalah geotechnical engineering yang mungkin benar-benar adalah hitungan tanah, masih ngomongin mekanika tanah gitu, tapi bisa sampai jadi team leader di climate resilience. Terus apa sih sebenarnya yang berbeda dengan tadi yang dasar-dasar geotechnical engineering atau misalnya civil engineering in general, sampai bisa belajar gitu ya, bisa jadi team leader di climate resilience? Mungkin ada faktor keberuntungan juga ya. Karena dari sebenarnya di awal-awal pertama aku join di Royal Haskoning DHV, memang pekerjaanku fokus kepada geotechnical engineering. Aku berkutat kepada mekanika tanah, consolidation, liquefaction, slope stability. I mean itu memang sebuah masih topik yang menarik ya untuk lulusan teknik sipil pastinya. Tapi ketika itu sudah kita gabungkan dengan expertise yang lain dalam suatu project untuk mencapai visi misi yang lebih besar misalnya, itu akan menjadi menarik karena itu merupakan buat aku adalah suatu kesempatan yang berharga untuk belajar di luar dari keilmuan geoteknik. Dan di project-project yang memang kemarin aku sempat involve, kebetulan memang related to urban and coastal resilience, mulai dari coastal development, climate adaptation di coastline, atau land reclamation as part of the solution. Jadi pekerjaannya itu aku nggak pure
single disiplin, tapi multidisiplin, gabung dengan coastal engineering, gabung juga dengan water supply, water resource, gabung juga dengan master planning, urban Urban planning, planning, ya, ya. ya. Jadi kemasan seperti itu termasuk juga dengan water supply, wastewater management, semuanya dikemas sehingga kita bisa menghasilkan infrastruktur yang insya Allah sustainable. Gitu Dan ya. memang dari projectnya sendiri kemarin kita sempat involve di NCICD project, Wow. National Capital Integrated Coastal Development di Jakarta. Jakarta ya? Di Jakarta, dan kita juga sedang melakukan similar project in Singapura untuk pemerintah di Singapura juga, dan kemarin kayaknya 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu baru selesai mengerjakan project yang sama di Manila Bay, seperti itu. Jadi memang arahnya kita as a company, karena motonya juga enhancing society together. Jadi Enhancing society betul. together. So cool ya. Berat ya. Berat banget. Untuk seorang geotechnical engineer menurut aku berat sekali, tapi ternyata memang kontribusi kecil-kecil seperti itu ternyata berdampaknya besar untuk khalayak umum, untuk society, karena kita tidak memakai kacamata kuda. Karena kita juga melihat bukan cuma dari rumus konsolidasi apa sih, angkanya berapa, tapi setelah Gimana itu itunya ya? angka itu Koneksitasnya dengan apa? kebutuhan Betul. lingkungannya dan sebagainya Betul. gitu ya. Dan bagaimana menciptakan pembangunan yang sustainable, seperti itu sih. Oke. Jadi melihat juga dari mungkin sudah menyentuh ke climate change, seperti itu. Oke, jadi ini menarik banget ya. Jadi ini juga sesuatu yang tadi mungkin ada beberapa keyword yang saya tangkap yang kayaknya bisa kita explore lebih jauh gitu ya. Jadi basically memang kita punya dasar-dasar keilmuan ya, apakah itu di teknik sipil atau lebih spesifiknya di geotechnical engineering. Tapi pada saat kita mau meng-approach sebuah project gitu, apalagi project dengan kepentingan seperti yang tadi ya, yang ada di Jakarta untuk apa tadi istilahnya tuh ya, climate adaptation gitu ya. Itu tuh nggak mungkin kita menggunakan bidang kita sendiri gitu. Jadi di dunia kerja akhirnya kita harus kolaborasi multidisiplin dengan beberapa bidang-bidang yang lain, yang akhirnya hitungan-hitungan kita yang tadi itu harus di-adjust juga gitu ya dengan kebutuhan dari lingkungannya atau kebutuhan dari sustainability lanjutnya gitu ya dari project tersebut. Saya boleh diceritain nggak Mbak Prima? Jadi kan apa sih istilahnya? Tadi kan Mbak cerita ya, jadi ternyata semua itu harus diadaptasiin dengan kebutuhan-kebutuhan dari multidisiplin tadi. Susah nggak ya dulu tuh adjustmentnya, dan apa sih sebenarnya parameter-parameternya yang jadi pertimbangan gitu? Mungkin bisa kayak dikasih list apakah air atau apa dengan konteks project yang tadi Mbak Mila Sebenarnya ceritain. balik ke case to case ya, kebutuhan dari projectnya itu apa, isu yang di-tackle oleh projectnya itu apa, apakah memang cuma tentang water supply atau cuma tentang maybe land subsidence yang terjadi di Jakarta Bay. seperti itu ya, betul Karena ya. kan sebenarnya mungkin isunya adalah land subsidence, tapi di balik itu ternyata problemnya ada banyak, seperti misalkan karena memang tidak ada sistem water supply yang baik sehingga orang mengekstraksi groundwater secara masif gitu, sehingga menyebabkan land subsidence menjadi lebih cepat. Lalu ditambah juga dengan climate change sehingga ada sea level rise, itu juga kan berarti membawa sebuah resiko komunitas warga di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya sih kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya semua aspek di teknik sipil itu sangat Berpengaruh relevan, ya, sangat relevan gitu karena dengan memang semua topik-topik ini. betul, karena memang hard engineering yang kita bawa dan kita pelajari di kampus itu dikombin dengan soft engineering dari tim teknik lingkungan atau dari tim oceanografi, itu menjadi sebuah solusi yang menurut aku itu bisa membantu untuk mendeliver sebuah solusi yang oke. Oke, jadi benar-benar untuk menyelesaikan sebuah topik, dan itu semua yang tadi di-mention sama Mbak Prima adalah hal-hal yang kita sering banget dengar di berita juga ya gitu. Jadi isu-isu climate, apa Jakarta land subsidence, apa kekurangan air dan sebagainya, itu ternyata memang kita ini bidang kita teknik sipil itu hadir, dan kita harus bisa bareng-bareng mengaplikasikan ilmu kita untuk kerja bareng sama bidang-bidang Betul. lain
untuk menyelesaikannya gitu ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya nggak di luar dari urusan kita, sebenarnya urusan kita juga Masih justru sangat ya. relevan Sangat-sangat sebenarnya. relevan Cuma ya. mungkin kita perlu membuka mata sedikit tentang isu-isu mengenai climate change. Gimana sih mungkin what we can do differently. What we can do differently gitu What ya. we can do differently untuk mencapai sustainable infrastructure system. Oke, wow, this is so cool. Jadi mungkin sekarang kayaknya waktu yang tepat untuk kita mencoba mengejawantahkan nih. Kan ini tadi Mbak Prima udah cerita soal berbagai macam aplikasinya ya di dunia nyata gitu ya. Bahwa dulu mungkin kita awalnya berpikir oke ini hard engineering tools kita tuh apakah kestabilan tanah dan sebagainya, statika dan sebagainya. Ternyata kita jadi harus aplikasi kolaborasi bareng-bareng dengan bidang-bidang lain gitu ya. Nah sekarang menurut Mbak Prima sendiri apa sih sebenarnya journey of resilience-nya gitu ya? Bagaimana kita mendefinisikan mengenai resiliency untuk infrastructure sistem kita gitu. Oke. Mungkin kita bisa menggunakan slide-nya kali ya di sini. Boleh ya Mbak Prima? Boleh. Sip, silahkan. Oke, jadi kita menyebutnya resilience journey karena there is no one step to solve any problem. Mungkin balik lagi dulu ke definisi apa sih sebenarnya sustainable infrastructure itu atau sustainable development, same thing. Sebenarnya sih kalau untuk definisi itu di luar sana banyak dan kayaknya memang similar ya. Jadi sebenarnya sustainable infrastructure itu adalah infrastructure yang mana pada saat tahap perencanaan, desain, operasional, bahkan sampai di commissioningnya pun memenuhi tujuan dan masa layanannya itu sendiri. Jadi memang sebenarnya secara harfiah menurut aku ya kata-kata sustainable itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu. Cuma mungkin kita nggak ngeh karena terminologi sustainable itu baru digadang-gadangkan sekarang mungkin at least buat aku ya. Jadi sebenarnya yang kita kerjakan kayak misalkan untuk membuat gedung dengan masa layan Sekian. 50 tahun misalkan. Ketika umur itu tercapai sebenarnya itu sustainable. Cuma balik lagi kalau kita angkat ke level yang lebih luas lagi sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi masa layan tapi juga melihat dampaknya Impact. terhadap society. Apakah itu apa ya? Inclusivity-nya, jadi apakah si infrastruktur itu bisa menggapai semua kalangan masyarakat, bukan cuma kalangan masyarakat tertentu. Ini sangat penting karena nanti ketika kita berhadapan dengan resiko climate change, Oke. karena inclusivity dan equality itu sangat penting ketika kita mengkonsepkan sebuah sustainable infrastructure seperti itu. Dan infrastruktur ini sebenarnya bukan cuma gray engineering seperti yang kita desain selama ini ya, gedung, jalan, jembatan, tapi juga bisa dikombin dengan green infrastructure. Jadi building with nature atau nature based solution itu sebenarnya bisa dikemas menjadi suatu kesatuan infrastruktur. Jadi green and gray infrastructure. Wow, jadi kayak hybrid gitu lah Betul, ya, kayak hybrid zaman ya. sekarang. Tapi hybrid. bener-bener apa ya? Bener banget sih yang tadi Mbak Prima bilang. Jadi sebenarnya beberapa konsep yang merupakan bagian dari sustainability itu udah jadi bagian kerjaan kita sehari-hari, karena kan kita misalnya kayak kita ngomongin gempa gitu kan, gempa is about resilience gitu, Betul. dan resilience juga sesuatu yang penting untuk sustainability dari project itu sendiri gitu ya. Mungkin ada hal-hal baru yang mungkin baru di dalam konteks sustainability itu adalah bagaimana dampak dari pekerjaan kita kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya, yang akhirnya kita juga harus memahami lebih detail lagi mengenai demand air mungkin atau kapasitas air yang ada di situ dan sebagainya gitu, mungkin kali ya. Nah, tadi kan itu adalah definisi ya. Kalau misalnya kepentingannya nih Mbak, misalnya kepentingan dari sustainable infrastructure system itu sendiri tuh menurut Mbak Prima gimana gitu? Karena infrastruktur ini sangat berfokus kepada manusia ya, apalagi dengan pertumbuhan populasi yang sangat berkembang pesat dan ditambah juga dengan pastinya dengan bertambah populasi bertambah pula demand dalam hal air,
akses, dan itu kan bukan cuma untuk kalangan tertentu tapi untuk semua manusia. Jadi sebenarnya infrastruktur ini memang fungsinya untuk melayani masyarakat untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka seperti itu. Dan nantinya output selanjutnya adalah untuk menumbuhkan ekonomi, menciptakan opportunity untuk manusia itu sendiri dan juga meningkatkan productivity. Jadi sebenarnya infrastruktur ini penting loh. Kalau kita cuma melihat dia sebagai gedung kantor, sebenarnya bener banget ya. there are a lot of things that sebenarnya kita nggak kepikiran, ternyata dengan sebuah gedung aja kita sudah menciptakan kesempatan kerja misalkan untuk masyarakat dan juga membantu pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan produktivitas, seperti itulah. Jadi sebenarnya infrastruktur itu penting dan balik lagi kembali ke society, ke masyarakat, dalam suatu wilayah misalkan bagaimana sih ketika kita hadapkan dengan climate change, seberapa siap mereka untuk menghadapi resiko-resiko yang nantinya akan ada, karena memang akan ada, itu bukan wacana lagi dan sudah menjadi ancaman sekarang climate change. Iya. Jadi ketika sebuah infrastruktur tidak bisa tidak bisa cope with that risk dan tidak punya kapasitas untuk beradaptasi, karena kata kuncinya adalah resilience, adaptivity, robustness. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah resiko sendiri untuk keberlangsungan dari si infrastructure development seperti itu. Jadi memang kembali lagi ketika nanti si infrastrukturnya itu tidak sustainable dan tidak inklusif, pastinya nanti akan ada kalangan masyarakat yang dirugikan ya. dan ketika di luar mungkin nggak usah bicara masyarakat dulu, kalau misalkan gedungnya itu sendiri, misalkan infrastruktur jalanan atau apapun tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, itu nanti pastinya masa layannya juga akan menjadi lebih pendek, mempengaruhi produktivitas masyarakat, ekonomi terhambat seperti itu. Jadi sangat penting dan erat kaitannya antara sustainable infrastructure dengan sustainability dari society itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya kita ini sipil ini harus bisa beradaptasi juga ya dengan going challenges yang akan ada, dan bahkan nggak cuman challenges yang ada sekarang ya, misalnya kan kayak yang tadi soal challenges banjir Jakarta dari dulu ada gitu, tapi mungkin nanti di masa depan bakal lebih lagi challenge itu akan lebih besar lagi gitu, dan kita harus bisa adapting to those challenges gitu ya. Jadi kita juga harus informing ourselves ya, menginform diri kita sendiri apa aja challenges nanti di masa depan, dan bagaimana dari sudut keilmuan kita gitu ya, kita bisa membantu not making more problems ya. Semoga ya. Semoga amin. Membantu supaya justru kita bisa solutif lah ya dengan kondisi-kondisi yang ada di sana, karena tadi kita harus resilient, adaptable dan robust juga gitu ya untuk selama masa layan ya, kalau bisa bahkan lebih. Kadang-kadang kayak kita punya desain bangunan cuma 50 tahun atau 100 tahun, tapi kan kalau bisa lebih lama kita bahkan lebih sustainable lagi gitu lah ya. Luar biasa banget. Nah sekarang Mbak Prima, itu tadi kayak banyak banget eye opening gitu ya. Jadi sustainable infrastructure system itu nggak melulu ternyata kita bahas mengenai sustainable material atau misalnya sustainable construction method, tapi juga dalam masa umur layannya ini seperti apa sih dia berinteraksi dengan sekelilingnya, dan apakah dia adding value kali ya, atau malah justru dan mengurangi dampak negatif mengurangi dari dampaknya. carbon footprintnya Atau semacam itu gitu lah ya. Ya. Nah kalau menurut Mbak Prima nih mengenai ini ya, perjalanannya sendiri gitu ya untuk mencapai resilience gitu ya, jadi itu seperti apa sih, karena kayaknya tuh step by stepnya jadi banyak banget ya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa cuman mikirin di tahap konstruksi aja, ternyata ya ada juga tahap-tahap lain yang juga harus kita pikirkan gitu ya, supaya infrastruktur sistem kita itu sustainable dan resilient dan robust gitu ya untuk sepanjang
umur layan kita Ya, gitu. ya. Itu mungkin boleh kita dibantu untuk menunjukkan ini your resilience journey. Iya, jadi karena climate resilience ini sesuatu yang digadang-gadangkan saat ini. Sangat. Sangat, bukan cuma di negara kita tapi juga di semua negara. Apalagi setelah IPCC report ini keluar, lalu kemarin juga ada konferensi COP27 dan jadinya sepertinya kita perlu mendefine nih sebenarnya step-stepnya apa sih untuk kita bisa staying resilience. Yang pertama sebenarnya adalah increase awareness and understanding of climate resilience. Jadi kita mulai dari bawah ini ya Betul, Mbak ya. nomor satu, kita harus paham dulu nih sebenarnya climate change itu apa sih gitu. Climate change itu sebenarnya kalau misalkan yang relevan untuk kita kan perubahan curah hujan, precipitation, rising temperature, dan juga Perubahan muka air betul kadang-kadang perubahan sea level ocean sea level rise, rise-nya sea ya. level rise. Dari 3 itu aja sebenarnya sudah banyak dampaknya dari rising temperature. Bukan cuma dari sea level rise aja yang terkena dampak, tapi juga dari sistem kesehatan, dari sistem supply makanan, karena nanti juga akan berpengaruh kepada musim panen ketika suhunya berubah kan. Jadi sebenarnya dampaknya itu sangat banyak sekali gitu. Dari situ ketika kita sudah aware mengenai ternyata ini dampak climate change memang cukup besar ya. Jadi coba kita masuk ke step nomor 2 itu hazard and risk insight and awareness. Jadi kita coba assess vulnerability-nya kita itu seperti apa. Jadi kita sudah tahu hazard-nya apa, kita juga harus bebenah diri nih. Saat ini kita sudah punya kapasitas apa sih untuk menghadapi si climate change. Apakah kita sudah siap? Apakah kita belum siap? Itu yang harus dilakukan di step nomor 2. Bisa dengan tools, bisa juga dengan mapping. Ya, Jadi, dan ini kita harus bareng-bareng ya. betul, gitu ya. harus bareng-bareng karena bukan cuma satu aspek, bukan cuma dari sisi water, bukan cuma dari sisi suhu, karbon, tapi juga dari misalkan natural habitat yang ada di area itu sendiri itu kan juga harus dipertimbangkan biodiversity-nya. Bagaimana vulnerability dari suatu ekosistem itu yang termasuk di dalamnya juga manusia untuk menghadapi climate change. Kapasitasnya kita punya apa enggak? Itu yang assess your vulnerability itu. Wow. Lalu masuk ke step nomor 3 itu climate adaptation planning. Dari sini kita mulai merencanakan termasuk juga dengan financial economical decision making karena penting nih kita berencana tapi budgetnya nggak ada juga percuma. Jadi gimana caranya kita merencanakan sesuatu yang di satu sisi sustainable tapi di satu sisi secara economical juga doable gitu. Jadi sebenarnya ini udah masuk ke ranah pihak-pihak lain juga seperti stakeholders dan juga masuk juga ke pemerintahan juga. Bagaimana sih rencana pemerintah? Apakah sejalan dengan planning yang nanti akan mau kita rencanakan seperti itu. Lalu masuk ke step 4, select, design, implement climate resilient solution. Ini kita mulai ke desainnya. Ini engineer suka banget kata-kata desain. Jagoan lah gitu. Paling jago. Jadi setelah kita tahu planningnya seperti apa, kita coba desain. Apakah ini secara technical dia feasible? Karena kalau di nomor 3 itu kan lebih kepada policy, law, environmental. Nomor 4 lebih kepada technicalnya seperti itu. Di nomor 4 ini kita bisa mulai, sebenarnya sih nomor 3 dan nomor 4 kita bisa mulai memasukkan unsur green infrastructure sistemnya ya. Jadi kita tidak hanya bersikap reaktif terhadap climate change tapi juga antisipatif, dalam artian kita merencanakan sesuatu dari awal juga, ya. Betul, kita merencanakan sesuatu dari awal bagaimana supaya misalkan ada carbon offset atau dampaknya itu zero or even minus terhadap hal-hal negatif. Jadi misalkan kalau di Singapura itu aku pernah baca untuk suatu lahan yang mereka gunakan untuk gedung mereka harus menggantikan dengan betul hijau yang sama. Betul, itu kan sebenarnya juga suatu action untuk carbon offset. Betul, kan? keren sekali itu memang. Betul. Jadi itu sebenarnya
yang bisa diimplementasikan, dan sebenarnya ide itu juga bisa muncul datangnya dari engineer teknik sipil seperti kita, Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Tapi memang biasanya di support dengan sisi dari expertise di teknik lingkungan seperti itu, yang juga paham mengenai biodiversity, dan juga bagaimana aspek dari sosial ekonominya seperti itu. Apakah ini visible? Jadi ada juga istilah nature based solution, tadi aku udah sebut juga. Sebenarnya nature based solution itu juga suatu konsep di mana kita menerapkan sebuah kombinasi green and gray infrastructure, seperti misalkan gini. Untuk coastal protection, biasanya kan kita punya revetment Iya. rock armor seperti itu. Bisa kita combine dengan green infrastructure. Jadi kita punya tidal pool, di mana dengan tidal pool itu kita bisa meng-create biodiversity baru di situ. Jadi bukan cuma mengamankan Bahkan sisir kita bisa pantai. creating new ecosystem ya. Exactly. Jadi kita ini yang biasanya cuma Betul. ngomongin beton, Betul. ternyata beton kita ini bisa aja kita desain supaya jadi ruang ekosistem baru untuk biodiversity gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya bisa di-combine. Seperti misalkan untuk embankment di river itu juga, misalkan itu juga bisa kita combine. Di slopingnya itu bisa kita create suatu ekosistem baru, atau kita biarkan dia sebagai embankment tapi tetap ada unsur greennya. Dan harus adaptif dalam artian ketika kita nggak tahu sekarang prediksinya sea level rise bisa sampai 1-2 meter sampai 2100 tahun 2100. Who knows ketika nanti pada saat keberjalanannya ternyata prediksinya kita underestimate, bisa jadi di atas dari 2 meter gitu. Jadi solusi yang saat ini harus bisa adaptif untuk menghadapi challenge future yang kita belum tahu sekarang gitu, seperti itu. Itu desain di situ. Lalu yang kelima adalah maintain resilience and business continuity. Jadi kuncinya adalah monitoring, forecasting, decision support. Jadi early warning system, mungkin aku nggak tahu udah pada pernah dengar atau enggak. Jadi end-to-end early warning system, sepertinya sih sekarang di beberapa sungai itu kita di Indonesia kita sudah mulai mau menerapkan ya early warning system untuk flood forecasting system. Jadi kita monitor nih, jadi kita nggak pasif aja, kita nggak pasif menunggu nanti bencana datang baru kita reaktif memberikan solusi, tapi kita staying resilience ketika kita sudah mendesain dari step 1 sampai 4, oke, sudah jadi desainnya, menurut kita in resilience, but we want to be state resilience. Caranya adalah dengan early warning system, monitoring yang baik, seperti itu. Itu sih jadi journey-nya mulai dari 0 sampai kita stay resilience. Jadi bener-bener ya untuk kita bisa menerapkan gitu ya resiliency dan juga sustainability in the long run gitu ya, for the future tuh kita bener-bener harus menyeluruh banget ya aspeknya. Kita harus pertama ngerti climate change-nya dulu, hazard risk-nya, ini yang pasti akan mempengaruhi juga nanti desain kita gitu ya. Terus nanti kita juga harus punya adaptation gitu ya, solusi-solusinya baru nanti kita bisa, itu pun masih harus kita maintain terus gitu ya. Apakah masih up to date desain kita atau tidak gitu ya, apa kita harus adjust atau enggak gitulah ya. Ini menurut saya sangat eye opening gitu ya untuk kita juga ini bisa lebih ikut lagi dalam pembicaraan mengenai sustainability sama climate risk juga gitu ya. Ternyata nggak cuman di beberapa aspek aja, bahkan di semua aspek dari umur infrastruktur kita gitu, kita harus ngomongin resilience gitu ya. Karena kita biasanya berfokus kepada aspek teknologinya aja. Padahal ada aspek sosial ekonomi, environmental, policy, yang mana sangat penting sekali policy and law. Jadi memang konsep itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kita harus ikut lah ya di situ gitu ya. Oke, ini seru banget Mbak Prima. Saya tuh sebenarnya mungkin pengen banget tahu, kan tadi juga Mbak Prima udah menyinggung-nyinggung di awal beberapa proyek yang Mbak Prima pegang gitulah ya. Sebenarnya challenges-nya untuk pada saat kita terjun gitu ya dalam per project-nya itu,
untuk kita mengadapt ya tadi mindset ini tuh ada di mana aja sih, apalagi kalau saya tuh kebayangannya ya kan kita tuh engineer jadi kan kita pengennya 1+1 sama dengan 2 gitu kan ya. Jadi gimana tuh proses adaptasi kita sebagai engineer untuk bisa mulai lebih luas juga kalian atau punya wawasan juga untuk ngelihat sustainability dari perspektif yang begitu multidisiplin, begitu kompleks gitu. Gimana tuh Mbak? Gimana challenges-nya dan Sebenarnya challenge-nya banyak. luar biasa pasti ya. Sebenarnya apa sih yang nggak bisa kita bangun kan kalau dari sisi desain, construction itu oke lah ya, oke lah. Cuma mungkin challenge-nya lebih kepada pertama adalah dari stakeholders-nya itu sendiri, authority. Apakah memang mereka siap dan mau untuk mengubah atau mengadjust dalam artian tata peraturan yang ada sekarang mengarah menjadi ke sustainable infrastructure, karena itu harus dimulai dari atas. Saya juga ya kalau kayak gitu, karena kalau misalnya nggak dimulai dari atas, kita nantinya yang di bawah akan bersikapnya reaktif terus. Karena ketika ada bencana, oke, kita akan solusi. Padahal kalau misalnya kita sudah siap dari atas, kita antisipasi dari awal, pastinya nanti ketika kita mulai suatu sudah terencana dengan baik, jadi nggak setengah-setengah. Terus tadi aku mau bilang itu sebenarnya dari sisi adaptivity, challenge-nya juga adalah untuk meyakinkan bahwa risiko ini ada it's worth it and it's worth it to pay more for this risk gitu kan. Jadi investment itu juga sebenarnya suatu hal yang penting untuk diconsider, karena tanpa investment di masa sekarang, untuk masa mendatang it will not work. Jadi itu juga suatu challenge. Dan terlebih lagi untuk meyakinkan society bahwa ini kita menerapkan sesuatu yang akan bermanfaat untuk masa mendatang. Seperti misalkan kalau misalnya kita tanam mangrove, sekarang belum ada manfaat itu karena kita nggak bisa melihat langsung jadi komisioning langsung bermanfaat, nggak bisa gitu, karena nanti itu keberlangsungan. It's a long term investment. Mungkin nggak immediate solution gitu ya. Tadi mungkin aku senang banget ya sama kata-katanya Mbak Mina ya, bahwa kita itu cenderung reaktif ya. Jadi apalagi nih kan kalau kita sebagai engineer kan punya senjata yang luar biasa ya, tool desain kita kan apa aja bisa kita solve sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita reaktif aja alias hanya memberikan solusi untuk kondisi yang sekarang ada di sini, belum tentu solusi tersebut bisa panjang umurnya kali gitu ya. Jadi justru kita benar-benar harus juga inform mengenai resiko di masa depan seperti apa, dan mungkin memberikan semacam insight solusi yang mungkin bisa kita berikan juga gitu kali ya sebagai engineer. Namanya juga adaptif ya, jadi kita harus beradaptasi terus menerus. Jadi kalau memang boleh dua itu bukan cuma jalannya 1+1, bisa juga 0,25 ditambah 0,25 ditambah setengah. Jadi tapi tetap arahnya ke sana. Tapi mungkin ketika dirasa berat 1+1, oke kita pecah jadi setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Jadi nanti mungkin lebih relevan masyarakat, relevan untuk pemerintah juga. Jadi kita making a small step. Jadi mungkin sekarang aku sih melihatnya sudah banyak juga project-project yang mengarah ke sana. Dalam artian untuk climate adaptation ya di area coastal misalkan, karena itu yang memang paling vulnerable. Ya itu luar biasa, susah lagian juga ya. Betul, jadi kayaknya sudah mulai mengarah ke sana untuk tahun mendatang. Kita mencoba memanfaatkan green and grey infrastructure yang sangat amat adaptif dengan informasi yang kita dapat sekarang. Karena dengan kenaikan sea level rise yang cuma 1 meter aja, sebenarnya itu berpengaruh terhadap ratusan juta orang gitu yang tinggal di area coastal. Dan juga untuk masyarakat yang tinggal di area perkotaan masih sama. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan juga sebenarnya punya resiko yang sama. Contoh sekarang di Jakarta ini sudah punya ruang limpah sungai, sebenarnya tujuannya kan untuk mengurangi runoff dan sebagai kolam retensi ya, untuk mengurangi beban di area coastal. Iya, jadi kita retensiin dulu
di titik-titik tertentu. Jadi kita bagi boxnya stresnya. jadi banyak besar di bawah gitu lah ya. Jadi kita bagi stres si airnya itu ke kolam-kolam penampungan terlebih dahulu. Itu sebenarnya juga salah satu metode, karena dari kolam itu sendiri pun ketika kita desain secara mature gitu, itu bisa meng-create sebuah ekosistem baru, biodiversity-nya muncul di situ gitu. Jadi kita win-win solution. Wah, sesuatu banget. Betul, dan juga kita juga banyak yang menggunakan mengenai wetland, pentingnya wetland, karena itu juga bisa meng-keep carbon release ke atmosfer. Ya mungkin karena mungkin sebagai tambahan aja sedikit ya. Jadi memang sungai dan banjir itu tidak bisa lepas ya. Jadi karena memang sungai itu secara natural ternyata itu bertambah dan berkurang kadang-kadang. Kiri kanan sangat dinamis juga, suka pindah-pindah gitu. Tapi masalahnya manusia itu udah membuat investasi di sekeliling sungainya, dan apalagi untuk kota sebesar Jakarta mau nggak mau gitu ya, dengan jumlah penduduk yang luar biasa, kan nggak mungkin kita mengizinkan sungainya pindah-pindah seperti maunya dia gitu ya. Jadi akhirnya di situ harus ada engineering solution juga ya untuk mengatasi bukan mengatasi ya, lebih menyeimbangkan antara kebutuhan si manusia ini untuk hidup di Jakarta tetap, tapi sungainya juga ada gitu ya untuk bisa ada dan bisa bermanfaat dan bisa sustainable juga. Iya gitu. Jadi memang ini banyak sekali hal-hal yang menjadi PR ya untuk dunia kita di teknik sipil, supaya kita juga bisa solutif gitu ke depannya. Nah, oke Mbak Prima, tadi kan menurut saya informasi yang didapat itu udah benar-benar sangat membuka wawasan sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa resilience itu nggak melulu hanya dalam konstruksi, kita benar-benar harus ngomong dari sejak awal perencanaan pembangunan kita sampai juga nanti di akhir, di ujung dari pemulaian struktur kita gitu. Nah, tapi kan seperti yang tadi saya singgung di awal, mungkin teman-teman, adik-adik sih, itu di dunia teknik sipilan kan banyakannya tuh ngomonginnya hard engineering tadi istilahnya Mbak Prim. Jadi gimana caranya kita desain beton, baja, slope, stability dan sebagainya gitu. Nah sekarang dari Mbak Prima ada nggak ya semacam kata-kata atau misalnya nasihat gitu ya buat adik-adik di dunia teknik sipil yang ingin mempersenjatai diri untuk mau terjun ke dunia nyata di mana nanti mungkin isu-isunya challenges-nya akan justru ngomongin sustainability gitu. Apa ya kira-kira pesan buat adik-adik, bukan cuma HMS ya, ini walaupun diadain sama himpunan mahasiswa sipil tapi nanti juga ditonton sama mahasiswa sipil se-Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi sebenarnya sih kiat-kiat ya. Karena aku pun seperti mereka ya beberapa tahun yang lalu mulai terbuka mata. Jadi mulai terbuka matanya memang ketika sudah terjun ke suatu proyek. Dan menurut aku saat itu aku nggak siap karena akhirnya aku belajar dari para expert yang di kantor aku. Kebetulan dalam customer industry memang kita globally connected. Jadi untuk suatu proyek kita kerja bareng dengan kantor-kantor bukan cuma di Indonesia doang, tapi juga dari Eropa, Asia Pacific. Jadi kita melihat expertise-nya dari mereka lah aku belajar. Ternyata penting ya nature based solution, penting ya building with nature dan bagaimana menciptakan sebuah sustainable infrastructure system. Dan waktu itu menurut aku belajarnya telat. Jadi mungkin karena sekarang berita-berita, jurnal, artikel mengenai climate change itu sudah banyak sekali. IPCC report bisa dibaca di buku dari World Bank, ADB, mereka juga sudah sering rilis report mengenai water security Indonesia sampai 2045, itu juga sudah bisa dibaca. Jadi tergantung dari seberapa ambisi dan passion kita terhadap isu itu ya, terhadap change gitu ya. Jadi mau seberapa besar sih kontribusi kita as individual civil engineer untuk ikut terjun dalam menciptakan solusi terhadap climate change. Itu kembali lagi ke individu masing-masing karena sebenarnya bahannya tuh banyak di luar sana, free available. Jadi benar-benar sebenarnya mungkin sebenarnya yang penting tuh punya apa ya,
pemikiran bahwa kita tuh masih bisa belajar lagi gitu lah ya, dan dari siapa aja gitu, jadi tidak menutup diri juga untuk belajar dari bidang-bidang yang lain, dan mungkin jadi bisa saling kolaborasi dan mengisi kekurangan kali ya. Mungkin bidang yang lain punya ide-ide tapi nggak tahu how to realize it karena dia tuh nggak punya tools, tapi kita punya toolsnya tapi kita nggak punya imajinasinya apa yang bisa kita lakukan untuk solving the issues gitu ya. Jadi tapi kita bisa mempersenjatai diri tadi dengan wawasan-wawasan yang sebenarnya semuanya ada gitu ya di YouTube juga mungkin ada. Kalau kita nonton YouTube atau TikTok Ada webinar gratis pun banyak. Iya. Banyak sekali. luar biasa Saya sering daftar karena menurutku aku juga masih kurang nih jadi Oh my god, team leader climate resilience aja masih belajar. karena proses pembelajaran itu kan gak ada belinya ya. Luar biasa ya. Aku karena isu climate change ini sangat dinamis. Maupun belajar dari expert A, belajar dari expert B gitu. Jadi aku masih belum tahu banyak. Aku pun masih memperkaya wawasan diri aku sendiri karena menurut aku it is not individual job, it is a community Effort lah ya, bareng-bareng gitu ya. Dan ini sesuatu yang take away banget ya. Jadi yang namanya isu sustainability, adaptability, resilience dan sebagainya dalam dunia infrastruktur itu ongoing issue and debate gitu lah ya. Jadi mungkin teman-teman nih adik-adik mahasiswa itu nggak bisa mengekspektasikan ada jawaban yang udah clear, Nggak bisa. ada A, ada B, ada C, nggak bisa. Pasti akan case by case, harus belajar lagi dan nggak boleh inilah ya pantang menyerah lah ya. Kalau emang passion pengen ikut ngobrol di dalam isu sustainability gitu ya. Wow. Dan mungkin gue sih harus banyak belajar juga dari Mbak Prima ini kayaknya gitu lah ya. aku pun Nah tapi Mbak mungkin ada satu hal yang nggak boleh lupa, kalau nggak nanti saya akan mengingatkan. Jadi sebenarnya teman-teman kita nih di ICEP 2023 itu udah menyiapkan sebuah plakat. thank you. dari ICE ya. Ini untuk Mbak Prima Nilasari yang merupakan juga kakak kelas saya dulu. Maksudnya tadi itu di awal ya. Jadi mungkin Kita bocorin jangan nggak usah kita bocorin atau sebut-sebut umur ya. Iya. Jadi mungkin ini langsung Mbak, aku kasihnya begini. Thank you banget udah hadir hari ini, dan kita very very appreciate, kita banyak banget dapat belajar hal baru hari ini juga, dan saya harap adik-adik mahasiswa terbukakan matanya. Jadi nggak setiap ngomong sustainability itu nanti yang diomongin jenis semen yang berbeda. Maaf ya guys, curhatan saya terhadap kalian C. Jadi mungkin thank you sekali lagi Mbak Prima. Mungkin hari ini kita belajar banyak sekali dari Mbak Prima, dan kita pengennya sih nanti kapan-kapan ngobrol lagi kali ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik ini bikin podcast lagi bisa lagi kayak kita. Topiknya banyak soalnya. detail ya karena ini umum banget sih. Ini umum banget sebenarnya, kayak kalau kita ngomongin satu project Jakarta aja udah bisa panjang banget. Sujur kena semua. Iya, seru banget. Sebenarnya saya yang kepo sih ya. Nah jadi saya dititipin gitu ya. Jadi untuk memberitahukan kepada ICEE-tizen kita, enggak ya, salah ya, ICEE-tizen kita, kalau kita akan punya acaranya nih, hajat besarnya itu di tahun 2023 Januari, dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk upskill yourself, please join the competition of ICEE 2023. Nah, untuk info lanjut ya, nanti kalian bisa lihat di @ICEE-ITB atau bisa juga follow @hms.itb di Instagram ya. Jadi nanti kalau pengen tahu apa aja persyaratan-persyaratan untuk ikutnya atau nanti kompetisinya seperti apa, nanti langsung lihat aja di semoga di bawah saya benar ada sesuatu di Instagram akunnya ICEE. Oke, mungkin sementara itu aja dari saya. Thank you banget atas atensinya, dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih.
Wah, menarik sekali ya diskusinya. Betul banget Mir, karena dengan adanya pembahasan tersebut, wawasan kita mengenai apa sih itu infrastruktur yang berkelanjutan dan juga pentingnya tuh apa sih untuk kita itu jadi bertambah tentu ya Mirna ya. Ya, dan mudah-mudahan untuk iCitizen semua bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan seputar infrastruktur yang berkelanjutan. Berhubung podcast ini merupakan salah satu upaya edukasi kepada iCitizen semua, maka dari itu di segmen ini kita hadirkan kuis berhadiah. Kuis ini akan dibuka selama 2 minggu semenjak penayangan video ini dan akan ada 3 pemenang setiap episodenya. Pemenang akan dipilih berdasarkan kecepatan dan juga ketepatan dalam menjawab. Tunggu apa lagi? Yuk isi kuisnya, siapa tahu kamu yang memenangkan kuis ini. Good luck iCitizens! Dan pemenang kuis ini akan diumumkan melalui Instagram kami @ICEITB. Maka dari itu, jangan lupa follow ya iCitizen semua. Sekian podcast episode kali ini. Nantikan episode-episode podcast kami lainnya, karena kedepannya akan ada pembicara dan juga tema yang gak kalah menarik dari episode kali ini. Dan tentunya akan ada kuis berhadiah di setiap episodenya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, dan juga ikuti Instagram kami agar tidak ketinggalan info-info menarik mengenai ICE 2023. Upskilling yourself. By joining our events and competitions, see you around!